kalau kita bersabar. Bukan cuma mengurangi dosa-dosa, mengangkat derajat. Mengangkat derajat. Karenanya datang dalam satu hadis. Sungguhnya Allah melihat kepada seorang hamba. Allah ingin mengangkat derajatnya, Allah sudah takdirkan dia di surga yang tinggi. Tapi ternyata dilihat pada amalannya tidak mencukupi untuk mengangkat derajatnya. Maka Allah kasih dia musibah, Allah kasih dia musibah. Sehingga akhirnya pahalanya banyak. Akhirnya dia bisa sampai pada derajat tersebut. Ya. Logikanya sederhana. Ini ada orang, Allah ingin masukin di surga yang tinggi. Tetapi dilihat salat malamnya pas-pasan. Kadang bangun, kadang nggak bangun. Lihat sedekahnya masih pelit-pelit. Terkadang dermawan, terkadang apa? Lebih banyak pelitnya. Kemudian sama orang tua ada dia berbakti tapi kurang baktinya. Sementara Allah ingin surganya tinggi. Bagaimana cara dia dapat pahala yang banyak? Allah kasih musibah. Kenapa orang terkena musibah? Hatinya terenyuh, menangis di hadapan Allah, salat malam, tawakalnya tinggi. Kenapa terkena musibah? Sehingga dari musibah tersebut banyak amal soleh yang bisa dia kerjakan. Ini amal soleh yang dia kerjakan ini mengangkat derajatnya mencapai surga yang tinggi. Mencapai surga yang tinggi. Ya, tadi selain musibah menghilangkan dosa-dosa, musibah juga ya mengangkat derajat seorang. Ya ikhwan, ya akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sering beristighfar, kita ini banyak dosa, tidak ada yang ragu akan hal ini. Selama Anda hidup di zaman now, selama Anda punya HP, selama Anda nonton YouTube, selama Anda punya akun Facebook, Anda pasti berdosa atau tidak? Pasti. Selama Anda buka Instagram, ya. Memang mau lihat kajian Ustadz Firanda, tapi kanan kirinya juga dilihat. Ya. Ya pasti Anda melihat yang haram. Pasti tidak mungkin. Kecuali nanti ada Instagram Salafi mungkin. Tapi nggak ada. Nggak ada sampai sekarang. Mungkin Yahudi yang punya. Ya. Ya. Pasti kita maksiat. Baik, kita sering beristighfar. Baik, kita ada istighfar, zikir pagi, zikir petang. Istighfar 100 kali pagi dan petang. Oke, sunnah. Mengucapkan sayyidul istighfar. Tetapi kita tidak tahu apakah istighfar kita itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Apakah kita serius tatkala istighfar? Apakah istighfar kita yang 100 kali ini bisa menggugurkan ribuan dosa kita? Kita nggak tahu. Yang jelas bisa jadi ada dosa-dosa yang kita tidak istighfar darinya karena kita anggap sepele. Saking seringnya kita melakukan, kita merasa itu bukan dosa dan kita tidak istighfar dari hal tersebut. Tidak semua pandangan haram yang kita lepaskan kita istighfar darinya. Sekarang zaman ini saya bicara kenyataan. Tidak semua orang melihat yang haram langsung dia astagfirullah. Belum tentu. Ente sekarang nonton berita. Itu yang baca berita buka jilbab atau tidak? Apakah ente waktu nonton? Astagfirullah, astagfirullah astagfirullah umi, apa ada apa? Astagfirullah, astagfirullah. Mana ente begitu? Enggak ada ente astagfirullah begitu. Iya tak? Benar atau tidak? Saya aja enggak begitu. Kenapa? Sudah lalai kita. Sudah hal suatu yang biasa. Ya kadang saya astagfirullah tunduk pandangan, terkadang beritanya menarik saya nonton. Sehingga banyak dosa-dosa yang kita anggap biasa tidak kita istighfar darinya. Yang kita istighfar darinya saja belum tentu diampuni. Apalagi dosa-dosa yang kita tidak istighfar darinya. Betapa banyak gibah tidak kita istighfar. Saking biasanya. Suatu hal yang biasa. Kita ketemu orang gibah sana, gibah sini. Merendahkan sana, merendahkan sini. Suatu hal yang biasa. Dan kita tidak berpikir untuk beristighfar darinya. Padahal dia dosa besar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala ingin menghapuskan dosa-dosa kita yang mungkin kita beristighfar darinya tidak diampuni atau kita tidak beristighfar darinya saking lalainya, Allah berikan apa? Musibah. Maka dengan musibah tersebut dosa-dosa kita gugur. Syaratnya apa? Syaratnya Anda harus bersabar. Harus bersabar. Baik. Yang perlu kita renungkan pula tatkala kita terkena